Kalau dapet bengkel bener, customernya biasanya ngaco. Di pikiran lu nih mobil sedan, di pikiran gua mobil L300. Oke, balik lagi di channel Autologi. Kali ini sedikit berbeda ya. Jadi sebenarnya ide ini terbesit dari komentar-komentar para netizen nih, yang maupun yang mau yang manis ataupun yang pahit ini biasanya selalu gue baca dan gue balas komentarnya, karena gue memang biasanya kerjaan gue kalau malam ya buka buka sosmed ya kan. Terus memang ada waktu itu satu komentar yang paling gue ingat banget itu kan. Jadi kayak, Mas Yogi tuh suka kebanyakan bacot doang biasanya. Nah, dari itu muncullah yang namanya segmen ini nih. Segmen yang namanya bacot. Oke, bahas dan cerita otomotif. Oke, terima kasih pokoknya untuk netizen kita yang udah gua ngasih gua ide ya, secara biarpun sebenarnya itu komentarnya menyakitkan, tapi buat gua terima kasih, gua sangat respect ya untuk netizen yang udah ngomong begitu. Jadi gua punya ide kan untuk bikin konten baru. Jadi nggak mesti harus kontennya nih di bengkel terus nyorotin mobil, mungkin untuk mengisi kebosanan ya, karena tiap hari kerjanya begitu. Kali ini ya lu mau nonton syukur, nggak nonton skip aja terserah ya. Intinya gua akan di segmen kali ini nih, di segmen bacot episode pertama, gua akan bahas behind the scene Autologi ya. Jadi Autologi itu bengkel apa sih, gue mau bahas pokoknya dari mulai historinya, sepak terjangnya, jerih payahnya nih, dari gue buka bengkel dari udah 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, oke, kita siap-siap, kita bahas sekarang. Mungkin kali ini gue ngobrol sendiri sama kamera, sama Dika nih. Jadi Dika yang ngasih pertanyaan, gue yang jawab. Nah, mungkin nanti next episode gue akan undang teman-teman gue yang sesama builder juga, atau ya teman-teman ngopi lah. Kita akan ngopi di sini sambil ngopi. Enak banget anjing. Sambil ngerokok bebas, sambil bahas otomotif. Biasanya kalau udah begini 1 jam 2 jam nggak kerasa ya, tapi di konten kali ini gue akan ya cukup bahas poin-poinnya aja. Oke, mulai. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang orang belum tahu gua, atau belum tahu Autologi, atau ya jarang lihat otomotif. Jadi kali ini gua akan jelaskan sedikit. Autologi itu berdasarkan bengkel garasi biasa ya. Semua bisnis tuh pasti startnya dari nol ya kan, dari nol, nggak ada modal ya. Jadi gua pakai apa yang gua bisa pakai dari garasi orang tua, mobil juga mobil sendiri segala macam. Terus mencoba lah yang namanya hobi otomotif. Waktu itu memang ya gue memang dari kecil seneng mobil, dari remaja juga seneng mobil. Cuman ya seperti pada umumnya anak mana yang umur ya SMA SMP gitu, kalau orang tua lu nggak tajir ya kan, kalau orang tua lu ya bukan orang kaya gitu, nggak punya mobil kan udah pasti. Tapi kan dalam hati lu pasti pengen punya mobil kan, pengen lah ya ngelihat, oh nih anak-anak lain yang anak-anak sekolah nih, atau anak-anak kuliahan gitu kan, itu punya mobil lah, kita belum punya. Akhirnya gue belilah mobil yang harus sebenarnya pada umumnya gue pengen mobil yang bagus ya pada tahun itu. Cuman karena ya lu sadar diri lah, budget gue juga cuma segitu lah ya. Dari start gue punya mobil itu, gue ngejual HP sama komputer gue jual, gue tambahin untuk beli mobil. Nah, mobil pertama gue tuh apa, kalau orang mau tahu, mobil pertama gue itu adalah Mazda NR90. Nih, gue beli 12,5 juta, nyicil 3 kali sama Om Yari nih. Nah, itu di komunitas iMac, sangat terima kasih banget. Waktu itu udah dibolehkan nyicil mobilnya, bener-bener sangat berbekas. Dari situ mulai lah yang namanya Autologi nih. Nah, Autologi itu memang tadinya bukan bengkel gede ya, cuman ya bengkel ala kadarnya di pinggir di dalam gang segala macam. Yang mungkin yang udah kenal gue lama udah tahu lah ya, biasanya gue sering
share di Facebook segala macam. Nah dari situ mulailah gue coba pengen memberanikan diri seperti builder-builder lain yang senior. Udah banyak lah ya builder yang mungkin udah umurnya lebih senior dari gue dan udah lebih lama sepak terjangnya. Gue juga terinspirasi dari mereka dan juga dari tontonan ya. Jadi gue seneng banget yang namanya modif-modif mobil. Seperti lu pada main game pada zaman-zaman dulu ya, main PS1, PS2 gitu, game-game underground. Lu demen tuh yang namanya mobil dimodif-modif ya kan. Nah sama lah, semua kita punya hobi yang sama. Dari situ gue coba yang namanya start dari nol, karena ya, kita mau punya mobil customer juga kita belum ada customer, plus juga apa namanya ya kita belum dipercaya orang, jadi ya kita akan coba pakai mobil sendiri. Jadi waktu itu gue coba-cobalah mobil sendiri, kita kerok-kerok, terus ya jadi malah praktek lah ya, jadi kelinci percobaan. Nah dari situlah mulai keterusan yang namanya building mobil. Nah Autologi ini berdiri pertama kali ya menjadi bengkel itu sebenarnya 2015. Cuman 2015 itu memang gua masih fase yang namanya gua masih sama ya kayak orang-orang biasa. Gua nih memang lulusan desain, gua desain, terus juga gua emang dulunya sekolah memang di yang berkecimpung di agensi dan kreatif, televisi, media dan lain-lain. Jadi gue sudah terbiasa yang namanya jam kerja nih fleksibel banget nih. Gue kalau misalnya pulang pasti ya bisa malam atau bisa nggak ke kantor. Nah dari situ nih mulai kan banyak waktu colong-colongan. Misalnya gue ke kantornya sore, mulailah gue ngerjain mobil pagi sampai sore berangkat kerja, atau kebalikan kita ke kantor siang pagi, malamnya gue ngerjain mobil. Jadi dari situlah setiap part time gue nih berhubungannya dengan mobil di tahun 2015 itu. Dan dari tahun-tahun awal ya memang sampai tahun 2018 lah ya, 17-18 itu gua nih memang belum dapat customer settle. Jadi memang setiap mungkin 1 bulan kehitung jari lah ya. Gua tanyain ke dia, mau gak lu gue repaint, tapi memang harganya ya yang penting nutup aja buat bahan baku dan lain-lain. Dan mobil-mobil lain banyak lah yang seperti gue tawarkan di tahun-tahun awal gue berdiri ini Autologi tanpa dapat untung. Nih, lu inget lagi nih, tanpa dapat untung. Lu tahu gak kenapa? Karena waktu itu gue patokannya nih bengkel cat Duko ya, memang yang pasaran catnya nih sekitar 3-4 juta lah ya. Gue pikir hari itu untungnya banyak karena gue lihat bengkel-bengkel cat Duko fine-fine aja dengan hitungan bahan baku dan lain-lain. Tapi ternyata karena kalau kita mau gue nih nggak pernah mau yang namanya skip bahan baku. Jadi di tahun-tahun awal nih gue bener-bener nggak dapat untung ya. Jadi mobil-mobil pertama yang gue kerjakan adalah mobil-mobil teman-teman dekat gue, mobil-mobil yang memang biasanya ya gue kerjakan part time ya. Jadi bukan mobil-mobil yang memang keluar masuk. Gue kerjakannya sangat-sangat ya, ada waktu gue kerjain, gak ada waktu ya gue simpen gitu kan. Nah mobil-mobil itu gue tawarkan harga-harga cat Duko, karena cat Duko itu di pasarannya Bogor itu gue cek semuanya di angka 3 juta sampai 4 juta waktu itu. Dan gue pikir ya mungkin masih masuk aja karena waktu hitungan bahan Duko itu masuk. Tapi setelah kesini karena waktu itu gue belum ngerti yang namanya hitungan kropos, hitungan pengelasan, ngerok-ngerok dan lain-lain, banyak boncosnya. Karena labor cost juga mahal, gue nggak bisa ngitung kalau namanya lasan berapa karena waktu itu nggak ada tukang lasnya. Jadi kita sub ke orang lain, mau ngelas juga kita lempar ke bengkel las. Terus kalau misalnya gue nih mau mau ngerok juga waktu itu gue belum tahu berapa lama. Jadi ya udah kerjain aja dan ya harga nembak semua lah. Tapi di satu sisi gue di situ belajar yang namanya berapa lama pekerjaannya, bahan bakunya apa aja, terus kesulitannya apa aja. Itu gue benar-benar mengerjakan sendiri dan gue jadi tahu. Nah di tahun-tahun awal dari 2015, 16, 17, 18 ini memang benar-benar gue nih hanya dapat ya untung tipis lah, bisa dibilang kadang-kadang minus karena di luar perkiraan gua dan
si mobil ini datangnya kan mobil tua, jadi ya ada yang bagus lumayan, ada yang hancur-hancuran gitu kan di satu sisi. Tapi di situ gue ada kesenangan lah ya, karena waktu mobil pribadi, mobil gue cuma satu waktu itu, mobil Mazda MR itu, dan mobil itu gue restorasi dari mulai bawah sampai atas, dan gue dokumentasikan mobil itu dari mulai belinya, story-nya, kesulitannya. Waktu itu mobil gue sempat mau dijual karena orang tua gue sakit gitu, jadi kayak anjir udah dapat mobil tapi project car gitu kan, mau buat dibangun, dengan susah payahnya gue beli, tapi orang tua waktu itu sakit, dan gue waktu itu udah jual mobil. Tapi kebetulan ada orang baik waktu itu ya, ada yang nolongin juga, dan ya sangat terima kasih sekarang sampai ya masih teringat lah. Beberapa juga orang yang ada yang support, akhirnya nggak jadi dijual, dan orang tua sakit tetap ya berobat dan sembuh sampai sekarang. Ya itu sangat membekas lah. Makanya Mazda MR ini gue abadikan. Nah waktu itu belum zaman yang namanya tahun 2015 ini, mungkin YouTube nggak terlalu populer ya untuk konten otomotif, karena YouTube gue juga sebenarnya udah jalan udah lama, 2011 gue bikin YouTube ini, dan YouTube ini kebanyakan konten-konten sampah ya, karena konten-konten apa aja yang gue mau gue bikin gue masukin. Nah waktu itu gue belum kepikiran bikin YouTube, dan gue abadikannya di modifikasi.com nih. Anak lama pasti tahu namanya Modcom nih. Modcom ini grup kayak forum Kaskus tapi khusus otomotif. Di tahun itu gue upload di sana dan rame banget, karena jarang lah yang orang bikin story mobil tuh dari nol sampai jadi itu seperti yang kita biasa bikin sampai sekarang di YouTube kita. Nah itu masih versi ketikan. Dari situ mulailah rame, mulai berasa yang namanya enjoymentnya nih building mobil, karena nggak cuma duitnya doang kita kejar tapi kita ngelihat prosesnya lah, perjuangannya dari nol sampai jadi kayak apa. Nah itu yang bikin gue bersemangat bikin konten otomotif, biarpun sebenarnya masih belajar. Sampai sekarang pun gue masih belajar. Biasanya gue nggak pernah yang mau namanya depan kamera kayak sekarang ini, karena biasanya gue di belakang kamera. Gue dulunya basicnya kameramen dan editor, jadi jangan heran sampai sekarang, sampai detik ini, biarpun sekarang udah di Banyu Dika ya, sekarang udah ada editor ya, gue masih sering edit sendiri. Itu makanya lo jangan bang kapan konten gue mau tayang bang, karena gue masih ngedit, dan mau barang-barangnya masih kayak part-partnya masih gue syuting ya. Karena ini mau semua konten otologi ini konten yang memang nggak instan ya. Jadi konten ini biasanya setiap mobil gue nggak pernah mau part 1, part 2, part 3, part 4. Lu tungguin aja, pasti datang, pasti tayang. Karena kenapa? Konten di sini semuanya pakai perjuangan bro. Dari awal datang mobil sampai keluar mobil itu kita dokumentasikan. Nah itu yang prosesnya sangat lama, bisa sampai setahun kalau mobil yang parah, atau ya minimal 2-3 bulan lah satu video. Nah di sini makanya mungkin cocok nih kalau kita sisipkan konten-konten ya bacot seperti ini, karena ya gue bisa ngebacot kapan aja ya kan, mau malam, mau siang, mau pagi kan. Jadi berawal di mana nih? Pertama kali gue ngebengkel nih pertama kali di rumah orang tua gue ya, di Bogor, di BNR ya kan. Tapi waktu itu memang rumah gue di kampung banget, dan memang ada yang kayak orang nggak nyangka anjir, kayak ada bengkel bengkel custom gitu, tapi di dalam-dalam gitu kan. Di mana sih bengkelnya? Dari situ ya gue juga sebenarnya awalnya nggak pede, karena ya awalnya kita kayak mungkin ini iseng-iseng doang lah ya bisnis ini, karena gue tetap pengen cari kerja aja. Tapi ya rezeki berkata lain, gue lebih sekarang karena udah nyebur basah, sekarang sekalian tenggelam aja sekalian. Jadi bener-bener nyelam di dunia otomotif, bener-bener hanyut, nggak bisa balik lagi. Jadi gue nggak bisa lagi balik lagi ke dunia gue yang lama, yang kerja 8 ke 5, kerja di kantor pakai AC, terus yang kerja ya udahlah gitu, udah ada job desk. Sekarang kayak kerja tiap hari, kerja dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam. Jadi kita nggak ada patokan waktu, karena kalau lu kerja sambil passion ya, jujur aja bro, ada plus minus. Kalau passion kayak gini, karena apalagi gue kerja di rumah ya, ini bengkel gue dan rumah gue juga, jadi gue hidup di bengkel. Jadi gue tidak ada gengsi lah, tetap masih orang biasa-biasa aja lah. Tapi gue nih bangun tidur megang mobil,
tidur pun megang mobil. Jadi udah nggak bisa lepas lah. Karena kecintaan kita di otomotif dan mobil ini, gue bener-bener passion di otomotif. Jadi kadang-kadang nggak selalu urusan duit ya. Ada customer yang datang dengan duit budget pas-pasan. Kalau gue tertarik membuat mobilnya, merestorasi mobilnya, atau lu permintaan apapun, asalkan cuman satu. Gue nih paling nggak suka yang namanya customer yang memang banyak maunya tapi memang budgetnya sedikit. Kalau lu banyak maunya, budget sedikit, gue pasti nggak akan denger. Tapi kalau lu budget lu sedikit, tapi lu dengerin saran gue, apa yang terbaik untuk mobil lu, apa yang terbaik untuk mobil yang akan dibangun, itu pasti gue akan seneng. Gue nggak akan hitung duit mau berapa keluar. Dan apalagi yang customernya yang memang sabar, nggak, mas baru 1 hari masuk, mas mobil saya gimana mas, mobil, wah itu udah sakit kepala loh. Kepala gue udah pusing karena emang tiap hari nih mobil gue pasti kerjakan. Cuma kan mobil tuh progress dari mulai pengecatan dan sampai finishing tuh ada step by step. Apalagi kita harus kerjakan yang lain juga, kita ada line juga, jadi ya mohon bersabar lah. Tapi pasti ini underline ya, pasti mobil di Autologi nih gue nggak pernah gagal. Oh my god, wow. Dari 2015 berbagai macam gue kerjakan mobil, dari mulai orang biasa, artis, pejabat dan lain-lain, itu gue nggak pernah satu pun sampai detik ini yang keluarnya cuman kerangka. Pasti mobilnya udah pasti keluar tuh selesai. Tapi bukan juga gue pengen kayak membanggakan diri gue nih karena nggak pernah gagal. Enggak, sebenarnya gini, gue tuh sangat menjaga track record dan sangat menjaga yang namanya nama baik juga lah istilahnya. Gue juga punya kepuasan sendiri ngebangun mobil. Nah, mobil-mobil ini pasti ada problem, dari mulai keuangan udah pasti, itu udah sering. Keuangan, waktu, kerusakan barang, kehilangan barang itu pasti tiap hari ada aja. Maksudnya ya itu jadi resiko kita buka bengkel lah, nggak ada enak-enaknya doang, pasti nggak enaknya banyak lah. Kayak lu resiko yang lu harus tanggung pun banyak, apalagi kalau mobilnya value-nya mahal. Nah, itu jadi kayak mobil-mobil yang kita kerjakan itu nggak semuanya keluarnya pasti sesuai yang udah gue rencanakan. Ada aja yang kayak meleset sedikit, pasti ada. Cuman ini balik lagi komitmen kita sebagai builder ini bener-bener kita diuji nih. Mobil yang memang udah lu pusing setengah mati dan udah nggak ada duit untungnya segala macem, biar gimana caranya tetap keluar. Nah itu harus kita pastikan keluar, karena nggak pernah ada yang namanya mobil keluar tanpa selesai. Minusnya cuma satu, palingan ya kalau mobil yang kita meleset itu adalah mungkin ributnya atau waktunya yang meleset atau apapun lah, karena kita juga kerja kadang-kadang adalah kesalahan atau kekurangan dan kita harus revisi. Kita bukan yang orang yang pro tanpa salah lah, ada, tapi pasti yang cuma gua jaga satu, nama baik dan mobilnya harus keluar dengan sesuai customer mau. Itu yang kita jaga, oke? Oke, Autologi ini memang awalnya memang bengkel biasa aja yang memang ngerjain dari mulai repaint, terus custom bumper, body kit dan lain-lain, restorasi. Jadi memang gua mah apa aja yang penting otomotif ya, yang penting mobil. Asalkan motor ya, mungkin kalau motor gua nggak terlalu into loh, karena mungkin soulnya belum dapat lah kalau di motor. Jadi tetap di mobil. Tapi kalau mobil apa aja interior gua dulu pun sama kerjain. Tapi bedanya sekarang sama dulu itu memang resource-nya terbatas banget. Keahlian, pengalaman juga pun masih terbatas. Jadi nggak semuanya custom yang ekstrim gue bisa kerjakan. Cuman kalau sekarang kan karena sudah hampir lengkap, biarpun masih rumahan, tapi apapun yang berhubungan dengan tool dan kebutuhan bengkel pasti gue akan usahakan incas di bengkel tanpa keluar. Kalau dulu gue mau ngelas, gue harus ke tukang las, gue mau interior harus ke tukang interior. Jadi mobil harus dibawa ke berbagai tempat. Kalau sekarang ya udah di sini aja, dari masuk sampai keluar tetap di sini, dari body, eksterior, mesin dan interior semua di bengkel gua. Jadi jelek bagusnya customer yang nilai sendiri, bagusnya seperti apa, jeleknya seperti apa, dan itu udah menjadi benchmarknya Autologi. Karena dengan begitu gua bisa lebih belajar lagi, meningkatkan kualitas manpower gua dengan skill gua juga. Jadi mungkin juga itu akan lebih bagusnya karena
mobil nggak harus keluar di satu tempat, dan lu bisa cek mobil lu kapan aja, progres pun gue bisa lapor terus. Dan resiko yang namanya resiko kayak lu mobil lu bakal jadi problem di bengkel lain tuh tidak ada, karena resikonya setiap kalau kita nge-sub ke orang tuh pasti ada aja. Biarpun ada plusnya, mungkin bisa lebih cepat atau lebih bagus karena interior atau mesin bisa digarap spesialis gitu. Tapi kalau gitu sih gua sekarang sudah mengurangi ya dengan pengalaman dulu yang harus ribut dengan orang, dan ya udahlah cukup tahu lah. Akhirnya udahlah gua memutuskan untuk semuanya in charge di sini. Kalau lu kurang puas baru lu tinggal lu mau kerjain di luar, terserah lu lah. Intinya tetap kalau misalnya interior mau kerjakan di tempat gue ya pasti pakai orang-orang gue, nggak pakai orang-orang yang di luar gitu kan. Oke, kalau sekarang orang tanya begitu, kita ngerjain apa aja? Autologi ini udah makin gila, serius. Kayak gue pun sendiri kayak nggak masuk akal. Kayak sekarang gue dari mulai ngerjain mobil, kemarin ada permintaan ngerjain helikopter, ngerjain mobil perang, mobil futuristik, motor listrik, mobil listrik, itu kita ngerjakan dan pernah kita ngerjakan. Bahkan yang namanya project prototype itu kita sering banget. Yang kalau prototype lu tahu sendiri ya, project yang memang nggak boleh bocor ke publik. Jadi makanya project sebenarnya gue autologi itu banyak ya, cuman nggak semuanya masuk di YouTube atau tayang karena ada beberapa yang memang nggak boleh tayang. Apalagi project hidden project yang tahu-tahu tiba-tiba kayak kemarin lah ya, yang kita bikin project yang untuk komedian, jeder aja keluar wah rame, tapi orang nggak tahu lah kalau itu lagi diproyekan. Nah, jadi nggak semua konten di autologi itu tayang. Tapi gue dari 2015 gue bikin bengkel sampai 2024 ini, mungkin jadi berapa tahun nih? 10 tahun lebih lah ya. 10 tahun lebih. Pengalaman-pengalaman itu yang memang menjadikan kita belajar, karena banyak dari customer gue orang-orang penting, pengusaha, artis, pejabat dan lain-lain. Itu macam-macam tipikal-tipikalnya. Ada yang santai, ada yang berburu-buru, ada yang sangat slow, ada yang bayarnya lancar, bayarnya macet, wah macam-macam lah. Pokoknya ada yang ribut dan lain, cuma ada yang sampai harus debat dulu. Tapi semuanya kita handle, dan syukurlah nggak ada yang sampai harus ribut besar. Ribut kecil pasti ada, selisih pasti ada, tapi di situ gimana caranya kita berkomunikasi dengan customer dan gua harus tanggung jawab. Nah, dari 10 tahun pengalaman itu macem-macem lah. Gua harus melayani permintaan bikin prototype yang memang harus dari desain 3D. Kenapa kok bisa desain 3D bang gitu kan? Gua nih sebenarnya memang basicnya orang desainer. Jadi apa yang ada di kepala gua, apa yang di kepala lu, gua berusaha tangkep, karena itu pekerjaan gua dulu waktu gua di agensi desain. Ya memang ya gue kerjaannya bikin gambar yang nggak ada gitu. Apalagi kita di otomotif sekarang memang permintaannya aneh-aneh. Mobil yang ini jadi begini bang, mobil yang itu jadi begitu bang, yang memang nggak masuk akal. Dan siapa mau nyontoh siapa? Nggak ada contohnya, nggak ada benchmarknya. Makanya kita bisa menggambarkan. Tapi kelebihan gue nih, gue nggak mau asal gerasak gerusuk. Biasanya gini, banyak di mobil project gagal itu yang kayak lu bikin mobil, lu dengan isi kepala gue nggak nyampe nih. Jadi di isi kepala lu misalnya mobil sedan 2 pintu, anggaplah contohnya gini ya, mobil bang, gue mau bikin mobil warna hitam 2 pintu, peleknya gede. Di pikiran lu nih mobil sedan, di pikiran gua mobil L300 pickup 2 pintu bisa pakai pelek gede, warnanya hitam. Jadi kayak di bayangan lu dan bayangan gue belum sama, karena itu udah ada dalam otak lu. Gue nggak bisa baca pikiran lu, tapi at least di sini di autologi nih lu bisa datang konsultasi via WhatsApp atau Instagram dan lain-lain. Lu bisa bertanya sampai detail, pasti gue layanin gitu kan. Jadi kayak daripada gue harus ribut di mobilnya, lebih baik kita banyakin berbicara, kita banyakin bacot. Makanya dengan banyaknya bacot ini kita jadi banyak input lah istilahnya. Sebenarnya arahnya ke situ lah. Jadi bacotan ini yang memang bacotan yang akan menjadi referensi gua untuk mengerjakan mobil. Contohnya gini, lu akan datang ke sini menawarkan pekerjaan, gua akan bacot, lu akan bacot, kita sama-sama ngebacot di sini.
dan akhirnya keluar yang nama konsep. Nah, di konsep itu gue akan gambarkan semua. Gue gambar pakai 3D, pakai 2D, apapun terserah itu. Konsepnya yang di kepala lu berusaha gue akan tangkap. Nanti gue tangkap, set gue ambil. Nanti setelah ditangkap kita gambarin, keluar gambarnya. Nah, gue akan kasih, Pak, seperti ini apa bukan? Oh mas, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan ya. Misalnya gini lah, lu kadang-kadang orang nih ekspektasinya aneh-aneh. Mobil lu misalnya Toyota Vios, lu pengen kelihatan kayak Lamborghini dengan pintu lu gullwing door, ya kan? Vios dengan gullwing door dikasih warnanya spesial, misalnya oranye Lamborghini yang metaliknya mentereng mati, kan? Lu mau aplikasikan ke yang mobil yang sama, itu belum tentu sama hasilnya. Karena satu lagi, body line beda, styling usaha pasti beda, mesin interior udah pasti beda. Jadi lu harus turunin sedikit ekspektasi lu. Kalau sesuai mobil lu ya, misalnya ya udah gue tetapnya pengennya kayak Lamborghini itu, tapi ya lu jangan minta bentuknya sama, bentuknya aja beda kan gitu. Jadi itulah yang harus, kenapa gue harus adakan di desain ini, karena di desain ini bisa kelihatan warnanya Lamborghini ke Vios itu masuk apa enggak, ya kan? Karena nanti akan kelihatan kalau ternyata nggak masuk mas, pakai warnanya reguler aja. Karena kenapa? Pabrik mobil itu udah bikin mobil tuh semuanya pasti dikonsepkan, itu nggak asal rilis. Warna-warna itu termasuk warna-warna aneh itu semua udah dipikirkan matang-matang. Ini laku apa enggak dengan segmennya mobil itu. Makanya jangan coba-coba ya lu mix aneh-aneh, kecuali lu mau gagal gitu. Kalau gue sih nggak mau ya. Jadi ya disitulah yang namanya triknya bengkel kita nih meminimalisir kegagalan. Jadi lebih baik gue gagal di desain yang memang gue bisa kerjakan kapan aja, lebih daripada gagal di mobil aslinya karena udah kadung dipotong. Nah itu satu. Jadi bikin di tempat gue itu nggak masalah gitu kan. Jadi lo bisa cari tempat lain, memang mungkin setelah gue hitung-hitung dengan budget, dengan konsep dan lain-lain nggak masuk akal dan gue beresiko ngerjakan itu, gue akan tolak. Udah pasti gue akan tolak. Lebih baik gue ngomong pahit-pahit daripada gue asing. Oh, tenang mas, beres. Mas ini kelar mas, tahu-tahu besoknya mobil lu diparung ya, dikampakkan karena gagal ya kan. Nah gue nggak mau seperti itu, karena gue sangat menghargai jerih payah orang cari duit, jerih payah orang beli mobil, dan mobil itu sangat gue bener-bener keep, sangat gue jaga baik-baik ya kan. Oke, penyakit bengkel cuman ini nih, cuman yang ini nih. Kalau dapet bengkel bener, customernya biasanya ngaco, ya kan? Sekalinya ada customernya benar, bengkelnya ngaco, udah gitu-gitu aja. Dan kata teman-teman gua, dari beberapa bengkel, misalnya banyak bengkel, hanya 1, 2, 3 itu yang punya track record bagus, sisanya ngaco. Itu bukan gue yang ngomong loh, itu orang-orang sendiri yang ngomong. Nah gua masuk kategori mana ya, lu nilai sendiri ya, gua nggak berani nilai diri gue sendiri. Tapi biasanya udah pasti kalau bengkel yang benar, mau lu ada di, nih jujur bengkel gua nih dari depan memang bukan kelihatan bengkel karena memang rumah ya, gua nggak mau terlalu apa ya istilahnya wah lah, karena memang ya belum sampai budget gua, modal gua belum nyampe ke sana. Gua bergerak bengkel no investor, bener-bener dari kantong pribadi, dari bawah sampai sekarang nih bener-bener gua keluarin ya tiap bulan, gua sisihkan untuk ya dikit-dikit upgrade lah. Jadi belum sanggup lah gua buat dapet bengkel yang mungkin tampilannya seperti di West Coast Custom gitu, gede banget gitu, masih jauh lah untuk saat ini, masih belum. Karena harga yang gua tawarkan pun juga masih affordable ya buat orang-orang. Jadi nggak perlu harus orang kaya banget yang masuk sini, semuanya boleh masuk asal budgetnya nanti kita sesuaikan dengan porsinya ya kan. Jadi jarang kalau orang yang nggak kenal nih bisa masuk sini. Kenapa kok tapi tetap penuh terus? Itulah kuncinya. Karena bengkel itu kuncinya adalah track record, apalagi komitmen di ownernya. Jadi ownernya cuma bukan dapat duit doang, lu harus bener-bener nyebur dalam-dalam, berenang sampai masuk ke gorong-gorong ya. Istilahnya sampai apa-apa anyut lalu di bengkel ini nggak bisa setengah-setengah, karena di bengkel ini bukan untuk cari duit kaya. Jujur aja di bengkel ini bukan untuk cari kaya. Kalau mau cari kaya lu bisnis yang lain, lalu bisnis properti kayak atau apalah ya, investasi lah yang mau duitnya gede. Di bengkel ini salah satu cuma satu yang bikin kita senang tuh passion, kepuasan. Itu udah satu, udah itu aja. Kalau lu memang nggak passion mau coba bengkel, mungkin bengkel umum yang biasa ya, untuk bengkel repair yang reguler mungkin bisa, tapi kalau untuk custom nggak akan bisa, karena lu kalau nggak mendalami peran itu sangat sulit, sangat capek serius. Jadi
ya kayak gitulah. Jadi bengkel gua tuh dulu tetap masuk gang, masuk kampung. Orang susah mau nyari juga banyak yang nyasar. Sekarang mungkin akan lebih better ya karena di sini udah lumayan gede jalannya tetap tapi nggak kelihatan. Jadi jangan takut buat lu yang mau start usaha seperti ini, kayak lu mau bikin bengkel, lu pengen, gua nggak masalah akan banyak saingan, itu gua nggak akan nggak akan merasa tersaingin. Justru dengan berbagi ilmu ya kita akan banyak regenerasi anak-anak muda baru yang coba mendalami di dunianya. Karena jujur ya, mungkin orang-orang yang builder senior nih sekarang udah pada sepuh ya kan, dan gantinya tuh nggak banyak karena orang sekarang lebih baik kerja di agensi atau di kantor yang memang fancy lah ya, kayak gue dulu ya, gue kerja di SCBD, apa istilahnya Jakarta ya kan, wah naik turun kereta ya kan, terus naik busway segala macam, pakai mobil, pakai dasi, wah pokoknya wah rapi lah. Itu lebih keren daripada kita ngebengkel gitu panas-panasan, itu mungkin nggak banyak yang mau. Tapi ya gue yakin pasti ada aja yang anak-anak baru di bawah gue atau ya seumuran ya kan, yang akan nerusin industri ini, karena industri ini sangat penting di di industri kreatif. Ini karena gue berdasarkan orang desain dan gue juga bergerak di industri kreatif. Otomotif ini termasuk industri kreatif di bidang ya otomotif gitu. Kayak sekarang custom mobil ini seni, gua anggap custom mobil itu seni. Karena kenapa? Seni itu susah kalau nggak ada passion dan nggak tes ya. Kalau nggak tes tuh mau sebagus apa, seusaha apapun, kalau memang nggak masuk di selera pasar tuh nggak bisa lah, nggak bisa laku lah, kayak gitulah. Pokoknya lu harus banyak pengorbanan di awal itu di bisnis bengkel. Ini pertanyaannya yang memang menarik ya. Jadi kayak kenapa sih gue dipanggil RWB gitu? RWB itu apaan sih? Jadi sebenarnya RWB itu kan aslinya kan Rauwel Begriff ya. Jadi aslinya tuh Akira Nakai ini yang suka ngerawal ini kan. Akira Nakai ini salah satu builder Jepang yang memang terkenal banget ngebikin over fender Porsche, dan salah satu panutan gue juga ya sampai sekarang, karena dia juga bergerak di industri yang sama kurang lebih, karena dia juga bikin fiber juga sama seperti gue yang bikin JRP yang diinjek-injek nih, sama itu kelebihan di Autologi tuh bisa diinjek-injek ya kan. Jadi JRP gue nih sama-sama handmade juga, cuman beda nasib mungkin sedikit ya kan. Oke. Jadi kayak RWB itu kenapa sih? RWB versi gue ini sebenarnya panggilan dari netizen ya. Jadi netizen yang dulunya nih sering nontonin gua, teman-teman gua bilang, ini rakitan warga Bogor nih. Akhirnya jadi RWB, rakitan warga Bogor ya kan. Jadi kayak ya KW-nya lah ya. Cuman gua nggak mau mengikuti jejak siapa-siapa. Ya gua tetap gua lah ya dengan sebutan itu. Ya tetap aja ya Autologi Sweetwood Pride, kayu manis ya kan. Jadi lebih sih nanti mungkin jadi SWB aja, Sweetwood Builder ya, SWB. Jadi tapi sama kurang lebih dari semua builder pun semua sama, LWB, KRWB semua tuh based on dia ngerjakan sendiri. Gue pun sama, dulu gue ngerjain sendiri karena gue nggak punya karyawan ya. Jadi gue berasal dari ya handmade tangan sendiri. Biarpun gue basicnya orang kantoran yang memang dulunya gue enak-enak kerja komputer, tapi gue nggak mau begitu aja menyerah, kayak ya udahlah ini bukan gue capek-capek kuliah S1 S2 cuman jadi tukang bengkel, tapi gue pengen gue mendalami. Akhirnya ya banyak cara belajar seperti di sini YouTube atau ya teman-teman atau di mana. Itu sekarang modern ya, zaman canggih, lu bisa gunakan teknologi buat apa aja yang positif ya kan. Jadi kayak ya udah, kita akhirnya gua nih coba memberanikan diri mengerok mobil gua sendiri, terus gua ngecat mobil gua sendiri, gua coba ngelas, gua coba ngedempul, gua coba moles, gua coba detailing semua mesin, overhaul, ganti part segala macam, kaca-kaca tuh gua dulu kerjain sendiri. Bahkan sampai interior yang kerjaan sangat nyebelin tuh interior, karena interior tuh benar-benar susah dan harus jadi
lu bisa ngejahit. Waktu itu gue belum bisa jahit, jadi paling bisa retrim yang tanpa jahit kayak plafon gitu mungkin gue bisa. Nah itu gue kerjakan sendiri. Hasilnya ya nggak usah tanya ya kan, namanya gue DIY kan, jadi ya udahlah, ya layak tidak layak yang nilai kita atau customer. Selama customer puas ya gue kerjakan, ya udah Pak gue bisa segini doang dengan bayarannya udahlah segitu, ya udah. Dan sampai sekarang pernah ada komplain, karena ya mobil kalau komplain nggak keluar kan gitu udah pasti kan. Nah di situ gue belajar progress by progress, menghargai namanya progress. Sekarang gue jadi leader, menghargai ya jadi payah karyawan gue, kesulitannya apa, berapa lama. Jadi gue nggak asal cebut, woi nih sehari ya, kayak orang gila. Nggak mungkin. Gue tahu semua hitungan kerjaan di bengkel ini dari bawah sampai atas. Bahkan sekarang ya untuk marketing, terus ya konsep, sosmed dan lain-lain, apa administrasi masih gue kerjakan sendiri. Itu gue nggak masalah, karena memang gue seneng lah, karena kita senang untuk bekerja ini udah jadi fashion. Jadi kayak udah nggak ada apa ya, gue udah nggak ingat waktu kalau udah kerja, kayak blast sudah pokoknya sampai sakit. Gue hari ini sakit di rumah sakit, besoknya gue harus kerja lagi, itu udah biasa, kayak tanggung jawab lah ya. Jadi ya selama kita ngerjakannya dengan enjoy, apapun tantangannya pasti nggak kerasa. Dan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun udah pasti menjadi progres belajar kita. Selama kita bisa dengerin arahan orang, selama kita dengerin komplainan, semua itu pasti ada hikmahnya ya, nggak semuanya kesel. Jadi kayak kadang-kadang gue kesel, waduh gue capek-capek gini-gini tapi jadinya begini, tapi gue ambil hikmah baiknya aja lah. Dari situ gue belajar. Cuman satu, orang yang bahaya itu orang yang nggak mau belajar, merasa dirinya udah benar, merasa dirinya sudah tinggi. Itu yang takut sebenarnya, yang bahaya untuk orang. Karena kalau begitu lu ya udah, lu di posisi yang stuck aja, nggak akan bisa naik lagi. Jadi setiap hari kalau bisa lu tetap ilmu padi lah ya. Kayak biarpun lu udah di atas, tapi lu harus tetap dengerin omongan orang siapapun. Jujur, lu kalau orang-orang yang masih DM gue di Instagram, biarpun kadang-kadang gue benci banget nih yang ya gue benci lah istilahnya, pertanyaan-pertanyaan stupid yang memang gak masuk akal, tapi tetap gue balesin loh. Karena ya memang biarpun gue pas gue cek isinya akun fake atau wibu ya kan, atau orang-orang yang halu, itu gue cek oke, nggak masalah, gue tetap bahas, tapi gue tetap hargain mereka, gue tetap menghargain posisi mereka. Karena gini, suatu saat gue nggak pernah tahu netizen yang memang mungkin masih posisinya ya sekarang masih biasa aja, mungkin orang-orang itu menjadi luar biasa di 5 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu. Makanya kita tetap respect siapapun yang kita nanya. Oke, jadi untuk penutupan kali ini gue punya tips, kayak bukan tips sih ya, gue juga siapa sih gitu kan, tapi buat lu yang mau coba, buat lu yang mau bergerak, apapun usahanya, apapun bidangnya, apapun yang lu mau, pasti di awal beratnya minta ampun. Apalagi kayak kita bukan siapa-siapa ya, kita bukan anak orang kaya yang memang ini loh bro. Ini sebenarnya lebih ke tip bisnis lah ya, kayak gue juga pembisnis dan istilahnya beribu-ribu kali gagal udah biasa. Kayak gue nih buka usaha bengkel ini bukan yang pertama ya. Gue udah pernah buka F&B, gue pernah buka clothingan, jasa dan lain-lain. Tuh gue udah sering bikin ide-ide gila. Pasti ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Kebanyakan dari yang gue coba itu ya hampir mungkin sebagian besarnya nggak berhasil, karena kita juga masih cari tahu gimana caranya jalanin bisnis itu. Tapi gue saat itu cuma satu ya, selama gue nggak tahu ya gue coba aja gitu kan. Tapi yang penting selama saat itu masih aman untuk keuangan. Karena gini loh bro, bedanya orang kaya dengan orang biasa, lu start usaha, lu bikin apapun yang lu mau bikin, seperti bengkel misalnya, lu start terus lu gagal, mungkin kalau orang kaya bisa restart lagi dengan mudah lah, kayak minta duit, minta tolong ke orang tua segala macam atau ke siapapun, bisa backup. Tapi kalau orang yang nggak ada apa-apa, yang nggak punya apa-apa, lu gagal hari itu lu beres, lu done, benar-benar selesai.
Jadi memang gue pun sangat berhati-hati yang namanya memulai project, memulai apa ya namanya tantangan baru. Biarpun gue nih seneng yang namanya tantangan nih. Emang kadang-kadang ide gila yang aneh ini gue seneng banget untuk ngolahnya nih. Kadang-kadang kayak kemarin ada motor listrik seperti Batman, mungkin gue nggak bisa tampilin apa namanya gambar karena itu prototipe ya, itu rahasia. Terus ada juga yang gue bikin mobil militer dengan plat 6 mili yang gue harus kentengin sama anak-anak harus kentengin tiap hari dari pagi sampai sore, bikin kepala kuping pecah nih. Itu udah pernah kita kerjakan dan berhasil. Dan lu bayangin kalau gue nggak berhasil beresin project itu mau project militer ya, kalau misalnya gue gagal, lu bayangin kan, kayak mungkin ditembak gue sama tentara ya. Jadi tapi ya gue coba untuk komitmen. Jadi gue coba komitmen untuk kerjakan sampai selesai. Oke, jadi project selesai, semuanya aman, kita puas, mereka puas. Tapi memang ya kegagalan itu pasti ya, tiap mungkin kita coba 10 kali, 5 kalinya gagal itu udah biasa. Dan lu harus bertahan. Jadi susahnya untuk membuat usaha yang bertahan, apalagi bengkel itu penyakitnya cash flow ya, susah banget untuk ngatur cash flow. Apalagi kayak ya kita nih hobi ya, jadi kadang-kadang ada duit, kadang-kadang customer-nya lagi ada, kadang-kadang customer-nya lagi ada, mau gimana gitu kan. Karena biarpun ada kontrak kerja itu sebenarnya ya bisa dijadikan patokan atau tidak. Apalagi nggak pakai kontrak kerja, itu lebih parah. Kalau misalnya gua segini ada kontrak kerja pun masih bisa jadi masalah, apalagi yang nggak ada, itu lebih susah untuk kita trackingnya. Tapi di mana progresnya kita jalan ini, kita harus bertahan. Karena kalau nggak bertahan, lu bayangin, gua harus ada bayar karyawan, operasional dan lain-lain, itu gerak semua. Sedangkan pembayaran kadang-kadang macet gitu. Itu sangat berat dan sangat frustasi, sangat depresi, kayak wah pengen selesai tapi lu nggak balik lagi, lu udah kepala nyebur, lu nggak bisa balik. Karena itu namanya konsistensi. Kalau lu cuman coba-coba terus ya ternyata manis di awal, pas lagi paketnya lu cabut, ya udah lu nggak akan jadi apa-apa sampai kapanpun. Istilahnya kayak ya udah gitu-gitu aja, lu balik lagi. Tapi kalau bertahan, lu yakin pasti ada aja jalannya. Kayak gua istilahnya udah kepentok nih. Jadi kayak buat gua, kalau udah kepentok terus lu bisa cari jalan lain, kepentok lagi pasti besoknya pasti dapet lagi. Itu yakin gue pasti ada. Jadi cuman nggak semua orang yang bisa tahan dari tekanan itu. Makanya beratnya jadi pengusaha ya seperti itu. Jadi kalau misalnya lo nggak mau berat, nggak mau banyak tekanan, lo jadi pegawai aja. Tapi ya kalau semua orang jadi pengusaha nggak ada yang kerjanya kan. Jadi ya semuanya ada porsinya masing-masing lah. Tapi di semua pekerjaan ini buat gue satu ya, kayak yang harus lo perhatikan nih, pengusaha yang baik itu adalah pekerja yang baik. Itu ingetin lagi. Jadi apalagi builder yang baik itu sama dengan orang yang berkomitmen juga. Jadi lu kalau orang yang setengah-setengah, lu gak akan bisa jadi apa-apa, serius. Karena lu kalau misalnya usaha baru jalan setengah udah cabut, terus nanti lu kerja baru ngerjain setengah udah cabut, itu lu gak akan ada hasil apa-apa. Lu harus ngulang di tempat yang sama. Jadi semua pengusaha yang sukses pun semuanya berasal dari orang-orang yang pegawai biasa atau orang-orang biasa yang memang mereka komitmen dan konsisten sampai akhirnya ketemu titiknya. Semua orang pasti ketemu titiknya, teman. Mungkin kita nggak bisa tebak di mana. Itu harus pasti berjalan dengan flow aja sendiri. Oke, jadi segitu aja bacotan kali ini. Jadi mungkin bacotannya nggak terlalu pedas ya, karena memang ya ini sama aja kita sharing ilmu kuliah 2 SKS. Lu mau denger gua syukur, nggak denger gua bodo amat. Yang penting gua berusaha mencoba membagi pengalaman, membagi ilmu, siapa tahu ya menjadi inspirasi dan mengembangkan industri ini. Oke? Apapun itu, lu tulis di kolom komentar apa yang mau gua bahas, siapa yang mau gua undang nih di bawah ya. Oke? Segitu aja, sekian dan terima kasih. Bacot.